Tahun 2015 adalah masa di mana aspal jalanan Jawa masih terasa begitu panjang dan melelahkan. Belum ada kemewahan jalan tol yang memangkas waktu seperti sekarang. Sebagai seorang supir yang terbiasa menantang pekatnya malam di jalur Pantura, Pak Andi merasa sudah hatam dengan segala jenis gangguan di jalanan. Namun, perjalanan membawa rombongan penumpang dari Jakarta menuju Madura kali ini akan menjadi memori yang mengunci keberaniannya di dasar peti mati. Semuanya bermula ketika Pak Andi sepakat membawa satu keluarga asal Madura yang ingin pulang kampung. Mobilnya penuh sesak dengan tumpukan tas besar dan kardus-kardus yang diikat di atap. Di bangku tengah, para pria dewasa dan remaja duduk berhimpitan, riuh rendah dengan bahasa daerah mereka yang kental. Namun ada satu sosok yang sejak awal menarik perhatiannya. Seorang nenek tua yang duduk tepat di belakang kursinya, tepat di belakang kemudi. Nenek itu tampak sangat sepuh. Ia mengenakan kain sarung khas pedesaan dan kerudung besar yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Tak hanya itu, sebuah kacamata hitam bertengger di hidungnya, membuatnya tampak seperti orang tua yang sedang menghindari silau matahari. Ia hanya diam, mematung, seolah-olah dunia di luar jendela mobil tidak ada baginya. Sepanjang perjalanan, Pak Andi merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Hawa di dalam mobil terasa begitu dingin, jauh lebih dingin dari embusan AC yang ia setel di level terendah. Aroma kabin berubah menjadi perpaduan antara minyak telon yang menyengat dan bau apek kain tua yang lembab. Sesekali Pak Andi melirik kaca spion tengah, namun nenek itu tetap pada posisinya, kepala sedikit tertunduk tanpa gerakan sekecil pun. Ketika mereka sampai di rest area pertama untuk mengisi bensin dan meluruskan kaki, semua penumpang turun dengan terburu-buru. Suara tawa dan obrolan mereka pecah begitu pintu mobil terbuka, memberikan sedikit nafas lega pada sesaknya kabin. Namun, nenek di belakang Pak Andi tetap tak bergeming. Ia menoleh ke belakang, mencoba menyapanya dengan sopan demi keramahan seorang supir. Ibu tidak turun dulu, mau ke kamar mandi atau makan? Tanya Pak Andi dengan nada halus, sambil berusaha mengintip wajah di balik kacamata hitam itu. Namun tidak ada jawaban, bahkan tidak ada hembusan nafas yang terlihat dari gerakan bahunya. Sunyi yang tercipta di antara mereka di dalam mobil itu terasa sangat mencekam, seolah-olah waktu berhenti berputar di kursi belakang. Salah seorang anggota keluarga yang berdiri di luar pintu mobil segera menyahut sebelum si nenek menjawab. Nggak usah Pak, Ibu lagi tidur pulas sekali, jangan diganggu. Kasihan beliau kecapekan. Ucap pria itu dengan wajah yang tampak sedikit tegang dan pucat. Pak Andi mencoba berpikir positif. Mungkin faktor usia membuat si nenek lebih suka berdiam diri di dalam kendaraan daripada harus repot naik turun. 2 jam kemudian, mereka berhenti lagi di sebuah rumah makan di pinggiran Cirebon. Kembali pemandangan yang sama terulang. Semua penumpang turun dengan lahap membayangkan hidangan panas. Rasa heran Pak Andi mulai berubah menjadi kekhawatiran yang nyata. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan semua penumpangnya, termasuk si nenek yang tampak sangat rapuh itu. Mas, ini ibunya dari tadi belum makan loh. Apa tidak lapar? Nanti kalau sakit di jalan bagaimana? Ia merasa aneh melihat seseorang tidur berjam-jam tanpa mengubah posisi duduknya sedikit pun, seolah-olah tubuhnya telah menyatu dengan sandaran kursi. Dengan gerakan yang sangat natural namun terkesan terburu-buru, pria itu menyodorkan sebotol air mineral dan sepotong roti ke arah si nenek. Ia seolah-olah sedang menyuapi dan meminumkan air ke mulut di balik kerudung besar itu dengan sangat hati-hati. Sudah Pak, ini tadi sudah minum sedikit. Ibunya memang pendiam kalau di jalan. Malam semakin larut saat mereka menyeberangi Selat Madura dengan kapal feri. Angin laut bertiup kencang menggoyangkan mobil-mobil yang terparkir di dek dengan suara derit logam yang memilukan. Pak Andi kembali bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa seorang manusia tidur begitu tenang di tengah guncangan kapal dan bisingnya mesin? Nenek itu tetap duduk tegak, kacamata hitamnya memantulkan cahaya lampu kapal yang remang-remang. Mereka tiba di daratan Madura saat subuh mulai menyingsing, menyisakan kabut tipis di atas aspal. Jalanan desa yang sempit dan berdebu membawa mereka semakin masuk ke pedalaman yang sunyi. Sepanjang jalan menuju rumah tujuan, hati Pak Andi makin tidak tenang. Ada firasat buruk yang terus berbisik di telinganya. Perasaan dingin yang tadi dirasakannya kini berubah menjadi beban berat yang menindih pundaknya secara fisik. Saat mobil akhirnya berhenti tepat di depan sebuah rumah panggung besar, mata Pak Andi terbelalak melihat pemandangan di sana. Di depan gerbang rumah itu, berkibar selembar bendera kuning yang lusuh tertiup angin subuh yang dingin. Puluhan orang sudah berkumpul di halaman. Banyak di antaranya menangis sesegukan dengan mata sembab. Suasana duka yang amat pekat menyambut kedatangan mobil mereka seolah sudah dinanti sejak lama.
Begitu mesin mobil dimatikan, pintu belakang langsung diserbu oleh kerumunan orang yang histeris. Mereka tidak menyapa penumpang lain, melainkan langsung menuju pintu di belakang kursi Pak Andi. Tangis histeris pecah seketika saat pintu terbuka, memberikan sedikit nafas lega pada sesaknya kabin. Mata Pak Andi membesar dengan kahur. Tangannya mencengkram setir mobil dengan keras, karena yang dilihatnya bukan sekedar tubuh, namun benda yang sebenarnya sudah tiada. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana mereka membompong tubuh nenek yang sejak tadi duduk di belakangnya. Tubuh nenek diangkat dengan sangat kaku, tidak ada lunglai layaknya orang tidur. Saat itulah, kacamata hitamnya terjatuh, memperlihatkan mata yang sudah tertutup rapat dengan kulit yang pucat pasi. Pak Andi merasa jantungnya berhenti berdetak saat menyadari kenyataan pahit itu. Salah seorang pria dari keluarga tersebut mendekati Pak Andi dengan wajah yang basah oleh air mata dan rasa bersalah. Ia memegang bahu Pak Andi dengan tangan yang gemetar hebat. Pak, maafkan kami. Keluarga minta maaf karena tidak jujur sejak dari Jakarta. Ibu sebenarnya sudah meninggal dunia sebelum kakak saya dan bapak berangkat tadi. Kami terpaksa melakukannya karena tidak punya biaya ambulans. Bisiknya lirih. Dunia Pak Andi serasa runtuh seketika. Rasa mual dan takut bercampur satu di kerongkongannya. Jadi, selama belasan jam melintasi aspal Jawa, ia telah mengemudikan berdampingan dengan sesosok mayat yang sengaja didudukkan dan dipakaikan baju layaknya orang hidup. Sandiwara menyuapi roti dan minum tadi hanyalah trik keji untuk mengelabui dirinya sepanjang perjalanan yang melelahkan itu. Malam itu, Pak Andi langsung memacu mobilnya pulang dengan perasaan yang hancur dan trauma yang mendalam. Sesampainya di rumah, ia ambruk dan panas tubuhnya meninggi drastis hingga tidak sadarkan diri selama beberapa waktu. Selama 2 minggu penuh, ia terbaring sakit, terus meracau ketakutan tentang nenek berkacamata hitam yang duduk di belakangnya. Sebuah kejadian di tahun 2015 yang akan menghantuinya seumur hidup.